mulailah pengeboman. Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian nggak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal lanjutin alur cerita series dari Last of Us season pertama episode kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Episode sebelumnya, dunia perlahan hancur setelah jamur mematikan menginfeksi manusia dan mengubah mereka menjadi infected. Joel harus kehilangan putri kecilnya, Sarah, dalam kekacauan malam pertama penyebaran infeksi. 20 tahun kemudian, Joel hidup di zona karantina Boston. Saat berburu sebuah aki mobil untuk kabur, Joel dan Tess justru bertemu dengan Marlene, yang mempercayakan seorang gadis remaja bernama Ellie kepada mereka. Namun segalanya berubah saat sebuah pemeriksaan mendadak menunjukkan bahwa Ellie ternyata terinfeksi. Episode 2 dibuka dengan memperlihatkan Ellie yang baru saja terbangun dari tidurnya. Begitu membuka mata, ia langsung melihat Joel dan Tess yang mengawasinya sambil menodongkan senjata. Joel masih tidak percaya dengan kondisi Ellie, apalagi setelah mengetahui bahwa ia digigit namun tetap sehat. Mereka lalu mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Ellie, dan kenapa Marlene rela mempertaruhkan banyak hal demi dirinya. Anything bad in here? Just you. Fine. Joel yang terlihat kesakitan tampak memegangi tangannya yang kemungkinan cedera akibat memukul tentara di episode sebelumnya. Di tengah ketegangan, Tess dan Joel sempat berdebat. Tess, meskipun masih ragu, mulai mempertimbangkan kemungkinan Ellie yang benar-benar spesial. Dengan terpaksa, Ellie akhirnya menjelaskan bahwa dirinya akan digunakan untuk penelitian vaksin karena kekebalannya terhadap infeksi. Joel yang masih penuh keraguan akhirnya setuju untuk tetap menyelesaikan misi ini. You're worth something, but we don't know. They're working on a cure. I've heard this before. Isn't what the Fireflies saved. They believe that she is. This isn't gonna end well, Tess. We need to go back. Look, she so much as twitches. Cerita berpindah ke masa lalu, terlihat suasana di Jakarta, Indonesia pada 24 September 2003. Di sebuah rumah makan, seorang profesor mikologi bernama Dr. Ratna Pertiwi sedang makan siang sebelum didatangi beberapa petugas militer. Dengan bingung, Dr. Ratna dibawa masuk ke dalam mobil dan sempat mengira dirinya telah melakukan kesalahan. Namun, para petugas memastikan bahwa mereka memang mencari dirinya untuk meminta bantuan terkait situasi darurat. Sesampainya di fasilitas laboratorium, Dr. Ratna diperlihatkan perkembangan sel jamur Ophiocordyceps yang telah diambil dari tubuh manusia dan disiapkan dengan senyawa klorazol. Dr. Ratna terkejut karena jamur ini seharusnya tidak bisa bertahan hidup dalam tubuh manusia. Ia lalu diajak untuk memeriksa jasad seorang perempuan yang ditemukan terinfeksi jamur cordyceps. Kembali ke Joel dan lainnya yang melanjutkan perjalanan melewati reruntuhan kota yang sudah porak-poranda. Ellie yang baru pertama kali melihat dunia luar tampak kagum dengan pemandangan di sekitarnya. Yeah, looks different in the daylight, huh? Go straight. So, Long way or short way? Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah hotel tua yang sudah tergenang air. Ellie yang belum pernah melihat tempat seperti itu tampak antusias, bermain-main di air kotor sambil sesekali bersanda. Namun keseruan itu berhenti ketika ia menemukan sebuah tengkorak manusia yang membuatnya kaget dan berteriak kecil. Joel dan Tess segera mengingatkannya untuk tetap tenang. Mereka kemudian menyusuri hotel tersebut, menaiki banyak tangga. Holy shit. come on, it wasn't that bad. Namun saat hendak mendekati jalan keluar, jalan mereka terhalang reruntuhan, dan Tess memutuskan untuk mencari jalur alternatif sendirian. Ellie sempat menawarkan diri untuk membantu, tetapi Tess menolak dan meminta Ellie tetap bersama Joel. Saat menunggu, Tess yang mencari jalan, Joel dan Ellie terlihat mengobrol singkat. Ellie yang penasaran bertanya soal para infected, mulai dari berapa lama mereka bisa hidup hingga apakah Joel merasa sulit membunuh mereka mengingat dulunya mereka juga manusia. Joel yang masih menutup diri hanya menjawabnya secara singkat. Well, some last about a month or two. What about that guy last night? Sebelum percakapan mereka semakin dalam, Tess akhirnya berhasil membuka pintu untuk mereka melanjutkan perjalanan. Namun di luar pintu, mereka melihat pemandangan yang buruk, yaitu banyak infected yang berkumpul di jalanan.
membuat Tess dan Joel sepakat untuk mengambil jalan pintas, meskipun jalur itu jauh lebih berbahaya. Setelah memeriksa tubuh tersebut, Dr. Ratna semakin terkejut dengan apa yang ia lihat. Ia bertanya bagaimana ini bisa terjadi, dan petugas menjelaskan bahwa kasus pertama terjadi di sebuah pabrik tepung dan gabah, di mana perempuan itu menggigit beberapa orang sebelum akhirnya ditembak. Namun, orang yang pertama kali menggigit perempuan itu hingga kini masih belum ditemukan. Saat para petugas meminta solusi berupa obat atau vaksin, Dr. Ratna dengan berat hati mengatakan bahwa tidak ada vaksin maupun obat yang bisa dibuat. Satu-satunya solusi, kata Dr. Ratna, adalah mengebom seluruh kota beserta semua orang di dalamnya untuk menghentikan penyebaran. Mulailah pengoboman. Mereka pun menuju sebuah museum tua yang terlihat sudah hancur sebagian. Joel dan Tess bersiap dengan senjata mereka, sementara Ellie diminta tetap dekat dan diam. Slowly. If we come up against anything, you get behind us and... Saat masuk ke dalam, mereka menemukan tubuh seorang petugas yang sudah tidak bernyawa. Joel langsung menyadari bahwa kemungkinan besar ada infected yang masih aktif di dalam bangunan itu. Mereka semua bergerak ekstra hati-hati, menahan nafas, dan juga tidak membuat suara. Silent. Would you hear? Namun saat mereka membuka pintu untuk masuk ke ruangan berikutnya, pintu itu roboh dan menghasilkan suara keras. Dalam sekejap, suara infected mulai terdengar mendekat. Meski berusaha diam, Ellie yang panik mengeluarkan suara kecil yang akhirnya menarik perhatian salah satu infected. Dengan hati-hati, Joel dan Tess berusaha melindungi Ellie sambil mengendap-endap. Namun pertarungan tidak bisa dihindari. Joel dan Tess terlibat pertempuran sengit melawan infected tersebut. Dalam kekacauan itu, Ellie sempat tergigit lagi, meskipun akhirnya mereka berhasil mengalahkan para infected. Setelah pertempuran usai, mereka segera keluar dari museum. But man, you can't deny that view. Ellie yang semangat, meski sempat tergigit, melangkah lebih dahulu. Sementara Joel membantu Tess yang ternyata mengalami cedera pergelangan kaki akibat insiden tadi. Joel yang masih diliputi keraguan soal kekebalan Ellie, terlihat ragu saat melihat luka baru yang di tangan Ellie. Namun Tess yang tampaknya mulai benar-benar percaya pada Ellie, memarahi Joel dan memintanya untuk berpikir positif setidaknya sekali ini saja. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Joel, Tess, dan Ellie sampai di Olmsted House, tempat yang seharusnya menjadi titik temu mereka. Tapi sesampainya di sana, mereka justru tidak menemukan siapapun. Yang ada hanya truk tentara kosong yang sudah terbengkalai. Tess yang mulai panik langsung membawa Ellie masuk ke dalam gedung untuk mencari petunjuk. Di dalam, mereka menemukan pemandangan mengerikan, di mana tubuh-tubuh para petugas Fireflies yang sudah tidak bernyawa. Ternyata, salah satu dari mereka lebih dahulu terinfeksi, menyerang rekan-rekannya, dan akhirnya membuat semua orang di tempat itu tewas. Joel yang mulai mengajak mereka untuk kembali saja ke zona karantina, namun Tess dengan keras menolak. Di momen inilah, Tess akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya telah tergigit di saat museum sebelumnya. Luka Tess terlihat jauh lebih parah dan jelas menunjukkan bahwa infeksi di tubuhnya sudah mulai menyebar, berbeda dengan luka Ellie yang malah membaik. Tess yang semakin gelisah mencari tahu kemana Ellie harus dibawa, tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Sementara itu, Ellie juga terlihat kebingungan. Di tengah percakapan itu, salah satu infected yang masih hidup tiba-tiba bangkit dan langsung ditembak Joel. Sayangnya, tembakan itu justru mengirimkan sinyal kepada infected lainnya. Tess segera bertindak. Ia dengan cepat menumpahkan minyak dan menyebarkan granat di seluruh ruangan. Tess memohon kepada Joel untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia meminta Joel membawa Ellie ke Bill dan Frank. Joel yang berat hati akhirnya menarik Ellie pergi dari sana. Tess yang sudah putus asa tapi masih bertekad berusaha menyalakan korek api meskipun berkali-kali gagal. Di detik-detik terakhir, Tess akhirnya berhasil menyalakan koreknya. Ia menjatuhkannya ke lantai yang sudah penuh minyak, menyebabkan ledakan besar yang membakar seluruh gedung beserta para infected di dalamnya.
Oke, sekian alur cerita dari Last of Us episode kedua. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 3 secepatnya. Dan nanti di akhir season gue bakal kasih rating dan review dari gue. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!